Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Haisar Aslam Sipahutar, NIM 19010043, ruangan PAI 6B. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, teman-teman, pada video pembelajaran ini saya akan membahas tentang sholat. Pengertian sholat. Sholat adalah secara bahasa berarti doa, sedangkan secara istilah sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Adapun perintah tentang sholat terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Nah, itulah teman-teman pengertian sholat dan dalil perintah tentang sholat. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang hukum sholat. Sholat itu ada dua macam dipandang dari hukum. Yang pertama sholat wajib dan yang kedua sholat sunnah. Jadi teman-teman, sholat wajib ada juga dua macam. Yang pertama sholat wajib atau fardhu ain, yaitu sholat yang wajib dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan, seperti sholat 5 waktu. Yang kedua, sholat fardu kifayah, yang artinya sholat wajib yang mana apabila sudah sebagian orang yang mengerjakannya, maka tidak berdosa bagi yang tidak bisa mengerjakannya, seperti sholat jenazah. Nah, itulah pengertian sholat, dalil perintah tentang sholat, dan pengertian sholat wajib dan macam-macam sholat wajib. Masuklah kita pembahasan berikutnya, yaitu sholat sunnah. Pengertian sholat sunnah adalah amalan yang bila dikerjakan mendapat pahala, namun jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Jenis sholat sunnah. Yang pertama, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib atau sholat fardu 5 rakaat adalah sholat sunnah rawatib. Berdasarkan hukumnya sholat rawatib dibagi menjadi dua. Di antaranya adalah sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang dikuatkan, yang sangat dianjurkan, atau sholat sunnah yang selalu dikerjakan Rasulullah SAW dan jarang ditinggalkannya. Sholat ini dianjurkan Rasulullah SAW sehingga Rasulullah sendiri berat untuk meninggalkannya. Jenis sholat sunnah muakkad di antaranya 1. 2 rakaat sebelum sholat subuh. 2. 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Yang ketiga, 2 rakaat sesudah
sholat zuhur. Yang keempat, 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Dan yang kelima, 2 rakaat sesudah sholat isya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah ghairu muakkad adalah sholat sunnah yang tidak dikuatkan atau kadang dikerjakan Rasulullah dan kadang tidak dikerjakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun jenis sholat sunnah ghairu muakkad diantaranya 1-2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, dan ketiga 4 rakaat sebelum sholat asar, dan yang keempat 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan yang kelima 2 rakaat sebelum sholat isya. Pembahasan berikutnya yaitu sholat sunnah yang tidak mengiringi sholat wajib, diantaranya 1. Sholat sunnah yang dikerjakan sendirian seperti sholat tahajud, sholat duha, sholat witir, dan sholat istikharah, sholat hajat, dan masih banyak lagi. Yang kedua, sholat yang dikerjakan secara berjamaah seperti sholat hari raya, sholat tarawih, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita bahas hal-hal yang membatalkan sholat. 1. Berbicara dengan sengaja. 2. Tertawa. Yang ketiga, berhadas besar maupun hadas kecil. Yang keempat, terbuka auratnya. Yang kelima, merubah niat sholat. Yang keenam, membelakangi kiblat. Adapun manfaat sholat adalah mampu mengingatkan kita akan akhirat di saat tengah sibuk dengan urusan duniawi. Selain itu, sholat juga bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, terutama bagi kesehatan tubuh dan pikiran. Nah, itulah materi kita hari ini, teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Satu pesan saya untuk teman-teman semuanya, apapun aktivitas kita, apabila sudah terdengar suara azan, tinggalkanlah aktivitas duniawi. Marilah kita sholat. Karena dengan sholat membuat hati kita menjadi aman, tenang, dan nyaman. Maka dari itu perbaikilah sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Cukup sekian pembahasan saya hari ini, yaitu tentang sholat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.